Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan persekusi akibat pengakuan. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Pastor Rogwitz dan Pastor Garab menitip dari celah-celah belukar dengan jantung berdegup-degup. Beberapa anggota gereja sedang dibalut dengan gulungan jerami lalu dibakar hidup-hidup oleh para serdadu samurai. Serasa ingin lompat dan langsung menolong. Itulah perasaan kedua pastor itu. Akan tetapi, siapa yang bisa melawan para samurai? Semua orang ketakutan. Para pastor itu hanya bisa menjerit-jerit di dalam hatinya. Sebetulnya, semua umat di desa Tomogi itu sudah sangat berhati-hati supaya jangan identitas Kristen mereka ketahuan. Tiap hari mereka bekerja sebagai petani dan nelayan miskin di tepi pantai yang terpencil, tanpa ada orang tahu apa identitas iman mereka. Para pastor bersembunyi sepanjang hari di kolong rumah. Malam hari barulah mereka keluar untuk mendampingi dan menguatkan para anggota gereja. Misa dan sakramen dilayankan pada tengah malam dengan cahaya pelita yang remang, supaya jangan menarik perhatian. Akan tetapi, beberapa bulan sekali ada saja anggota gereja yang ketahuan identitasnya. Lalu mereka dipaksa menginjak atau meludahi sebuah humi, yaitu pahatan kayu wajah Kristus, yang menolak langsung dipukul, ditendang, dan disiksa. Mereka diikat pada kayu salib dengan kepala di bawah. Lalu salib itu dipancang di tepi laut. Ketika air pasang naik, kepala mereka pun terendam. Mereka terkulai kehabisan napas. Tiap malam, seluruh anggota gereja di Tomogi terisak-isak, "Tuhan, kasihanilah kami. Tiada henti kami memohon agar Engkau melepaskan kami dari penderitaan ini. Mengapa Engkau tidak menjawab? Mengapa Engkau bungkam saja? Tuhan, mengapa?" Itu bagian awal novel berjudul Silent Kara Shusaku Endo. Novel ini berkonteks Jepang abad ke-17, ketika masyarakat Jepang masih berpikir kerdil dan barbar. Segala sesuatu yang berbeda dianggap buruk. Bangsa lain, budaya lain, dan agama lain harus ditolak. Siapa sebenarnya Shusaku Endo? Ia adalah sastrawan Jepang Kristen Katolik yang unik. Puluhan novelnya berkisar tentang pergumulan dan penderitaan akibat mengaku Kristus sebagai juru selamat. Ciri khas novelnya adalah konflik batin yang menuntut keputusan yang serba salah. Konflik batin itu sering merupakan pilihan tentang hidup atau mati, seperti buah simalakama. Jika dimakan ayah, mati. Jika tidak dimakan ibu, mati. Suasana murung dalam novel-novel Endo secara tidak langsung menggambarkan masa lalunya. Ayah dan ibunya bercerai. Endo ditampung oleh bibinya dan mulai mengenal Injil dari bibinya. Pada usia 12 tahun, Endo minta dibaptis di gereja Katolik. Perasaan ditolak dan kesepian membekas dalam dirinya. Beberapa penyakit pernah dihadapnya dengan akibat berbulan-bulan terbaring di rumah sakit karena pleurisi, tuberkulose, dan komplikasi hepatitis.
Endo mempunyai bekal pengetahuan yang baik dalam menulis novel-novelnya. Sifatnya yang gila baca membuat wawasannya menjadi luas. Ia belajar dan kemudian mengajar sastra di beberapa universitas di Jepang dan Prancis. Ia mendapat bintang kehormatan sastra dari pemerintahnya, namun gagal mendapat hadiah Nobel sastra. Pernah Endo diundang oleh Sekolah Teologi Sosiologi Universitas Dosisa di Kyoto untuk diskusi buku ketika saya belajar di sana. Perawakannya terkesan lemah, namun kecerdasannya kuat sekali. Peserta diskusi mengkritik mengapa orang Kristen dalam novelnya tidak heroik melawan persekusi. Endo menjawab, mengalah bukan bertanda lemah dan kalah, tetapi justru bertanda kuat dan menang. Membalas kejahatan dengan kejahatan bukan jiwa heroik, melainkan jiwa biadab. Hadirin pun mengkritik Endo karena novel-novelnya terkesan memperlihatkan lemahnya iman orang Kristen. Endo menjawab, khotbah memperlihatkan manisnya romantika mengikut Kristus, namun novel historis memperlihatkan pahitnya realita mengikut Kristus. Endo benar mengapa Kristus bukanlah berjalan di jalan yang lebar dan mudah, melainkan justru di jalan yang sempit penuh penderitaan. Akibat mengaku Kristus, kita malah bisa dipersekusi. Persekusi adalah pembunuhan dan penyiksaan terhadap seseorang atau sekelompok orang atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnik, budaya, orientasi, seksual, atau agama. Benih persekusi adalah rasa benci yang kemudian berkembang menjadi curiga, fitnah, penyingkiran, atau penghambatan. Penghambatan bisa terjadi secara halus, misalnya menghalang seseorang yang sebetulnya memenuhi segala kualifikasi untuk menduduki suatu posisi, atau bisa juga terjadi secara mencolok, yaitu penculikan, pemenjaraan, dan pembunuhan. Sejak awal Kristus sudah berpahit-pahitan kepada para pengikutnya tentang kemungkinan persekusi. Katanya, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Markus pasal 13 ayat 13. Orang membenci kita karena mereka membenci Kristus. Ucap Yesus, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes pasal 15 ayat 18. Dibenci dan dimusuhi tentu sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, ketika pengikut Kristus baru berjumlah beberapa puluh orang saja, sudah ada banyaknya meninggalkan dia. Tercatat, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yohanes pasal 6 ayat 66. Itulah juga yang terjadi pada abad ke-17 di Jepang. Akibat persekusi, banyak orang Kristen undur dan menyangkal Kristus. Sebaliknya, yang bertahan juga banyak. Mereka bertahan dengan cara menyembunyikan identitas imannya. Sejarawan Anesasi mencatat bahwa meskipun para shogun secara resmi melarang agama Kristen, namun ribuan orang bertahan sebagai kakurai kirisitan atau orang Kristen yang tersembunyi. Persekusi itu baru berhenti ketika Kaisar Meiji naik tahta tahun 1868. Ia mencabut kekuasaan para shogun. Ia mengatakan Jepang sebagai negara terbuka
bagi pendidikan, teknologi, dan modernisasi dari luar. Kebijakan itu disebut restorasi Meiji. Sejak itu, Jepang menyambut baik agama-agama lain. Tidak kepalang tanggung lamanya penderitaan umat Kristen di Jepang. Persekusi itu berlangsung selama 260 tahun. Para persekutor itu membasmi umat Kristen dengan tujuan agar tidak ada lagi orang Jepang yang beragama Kristen. Mereka keliru, bagaikan benih yang tersembunyi di tanah selama kemarau, lalu merekah dan tumbuh ketika hujan turun. Demikian pula iman Kristen yang tersembunyi selama 260 tahun itu merekah dan tumbuh di sana-sini. Selama ratusan tahun itu, iman Kristen diam-diam diwariskan dari generasi ke generasi dalam tiap keluarga. Meskipun secara jumlah gereja di Jepang kecil, namun kini iman Kristen berakar terutama di kalangan cendekiawan dan samurai. Tiap tahun ribuan pemuda lulus dari ratusan sekolah dan perguruan tinggi Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Tiap tahun ratusan buku yang ampuh menyampaikan Injil ditulis dalam bahasa Jepang. Dalam buku Dictionary of Religious Education, Toshigito Arai, tokoh pendidikan agama Kristen Jepang, menggambarkan peranan gereja Jepang. Educating minorities and oppressed people, women's liberation movements, school for the blind, for the deaf and dumb, for orphans, mentally retarded and handicapped children. Endo sering memakai alegori lumpur rawa-rawa untuk menggambarkan kemurahan umat Kristen Jepang. Kini lumpur rawa-rawa itu berubah menjadi taman bunga sakura yang mekar dan indah. Banyak orang mengira bahwa konsep silent dalam novel-novel Endo berarti keheningan. Sebenarnya yang dimaksud bukan keheningan, melainkan kebungkaman atau kebisuan. Umat yang dipersekusi itu memelas. Kristus kami menjerit minta tolong kepadamu. Mengapa engkau diam saja? Sikap membisumu itu sungguh kejam. Sudah 20 abad pengikut Kristus mengalami persekusi. Sepanjang masa itu terdengar rintihan, Kristus, mengapa engkau berdiam saja? Akan tetapi sebenarnya Kristus tidak berdiam saja. Sepanjang sejarah Kristus juga ikut dipersekusi. Sabda Kristus, memang aku membisu, tetapi aku tidak diam saja. Aku juga mengadu kesakitan. Aku ikut menderita dengan kamu. Deritamu adalah deritaku. Saat kamu nyeri, aku ikut menahan nyeri, dan aku ikhlas menanggung nyerimu itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat mendengarkan renungan melalui program Sate Pagi ini. Biarlah kami bisa menambah wawasan iman tentang sejarah Kristen di Jepang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.